Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang ibu dan anak hilang terseret banjir luapan selokan di Boyolali. Keduanya terseret saat berteduh. Seorang pengendara motor tewas tertimpa pohon tumbang saat hujan deras disertai angin kencang di Kudus. Pasokan melimpah, harga berbagai jenis ikan di tempat pelelangan ikan di Kota Tegal turun drastis. Kita ke informasi pertama, seorang ibu dan anak diduga hanyut terbawa luapan banjir selokan di Desa Karangmojo, Boyolali. Tim gabungan masih mencari korban hingga radius 2 km dari titik korban hilang. Tim BPBD gabungan masih terus mencari seorang ibu dan anak yang diduga hanyut di selokan akibat luapan banjir di Desa Karangmojo, Kecamatan Klego, Boyolali. Tim memperluas pencarian dengan menyusuri selokan sejauh 2 km dari lokasi awal korban hilang. Korban bernama Ani Prasetyani dan putrinya Afika berusia 8 tahun asal Bentonga Ngemplak diduga terseret banjir saat berteduh dekat warung bersama suami saat hujan deras Sabtu malam. Mereka sedang dalam perjalanan menuju Desa Kadipaten. Kedua korban berteduh berseberangan dengan suaminya. Namun saat hendak menyeberang, keduanya tidak menduga ada luapan selokan sehingga terseret banjir. Kan begini kan lama induk begini. Iki dari begini lan iki nyabrang. Itu anaknya ajeng celuk-celuk pae. Jadi iki sebenarnya niku, Mas. Lalu siapa yang terjun dulu, siapa yang Kelly? Kali. Nah, Kan boten itu nasi kali ibu anak kali. Ibu kali lari nih. berarti 2 orang ya? Ya, ya. Oh, itu masuk. Tim gabungan BPBD Boyolali membentuk posko induk di kantor Desa Karangmojo untuk memudahkan pencarian kedua korban. Perkiraan kemarin itu masuk ke kantor itu sekitar jam 7. Kemungkinan sekitar 1-1,5 jam, itu sekitar jam setengah 6 lah kejadiannya. Pas saat hujan besar. Hingga Minggu siang pencarian belum membuahkan hasil. Tim akan melanjutkan pencarian dengan menyusuri parit saluran air hingga arah sungai sejauh 3 km. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Belasan rumah dan sebuah sekolah di Desa Boto, Kabupaten Semarang rusak diterjang angin kencang. Warga bergotong royong membersihkan atap bangunan yang rusak Minggu pagi. Warga Dusun Kerasak di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang bergotong royong menyingkirkan batako yang menutup bangunan di sampingnya Minggu pagi. Selain itu mereka juga menyingkirkan atap bangunan yang terbang ditiup angin kencang. Angin kencang menerjang belasan rumah, warung dan sebuah bangunan sekolah Sabtu sore. Angin berhembus kencang selama 15 menit hingga atap rumah berterbangan. Kerusakan diperparah karena rumah tertimpa pohon tumbang. Sebuah bangunan sekolah juga tidak luput kerusakan rata-rata pada bagian atap yang terbuat dari genting. Angin hujan itu kurang lebih itu 1/4 jam. Jadi ya cukup cukup banyak itu yang terdampak, terutama pohon yang tumbang banyak sekali. Terus genting-genting juga banyak yang berhamburan, Pak. Jadinya yang menurut kami yang terparah dari Bakso Coba Rasa sebelah barat dusun kami dengan yang ini. Pihak sekolah masih mendata jumlah kerusakan dan akan mengajukan usulan perbaikan rumah ke pemerintah Kabupaten Semarang. Beruntung cuaca ekstrem ini tidak sampai jatuh korban, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kecamatan Tanggung Harjo, Grobogan menyebabkan 2 buah pohon tumbang. Pohon tumbang menimpa 1 rumah warga hingga rusak. Sungguh sial nasib Susi Wahyuni, warga Desa Sugihmani, Kecamatan Tanggung Harjo, Grobogan. Pada Jumat kemarin, rumahnya tertimpa pohon jati milik tetangganya yang tumbang.
2 pohon jati tumbang usai diterpa hujan deras disertai angin kencang. Saat insiden terjadi, Susi Wahyuni sedang berada di dalam rumah. Ia kaget mendengar suara keras dari atap rumah. Ada angin, kata tetangga sih, anginnya muter-muter dari sana, timur. Terus habis maghrib, terus itu suara keras, dor gitu. Terus aku keluar, lihat. Terus pohon jati itu roboh. Gitu ya. Terus waktu itu lagi ngapain? Ya? Kamar sama anak-anak. Posisi di dalam rumah? Iya, tapi di kamar depan situ. Sempat ngerusak apa, Bu? Itu tembok belakang roboh, sama genteng di kamar mandi. Gitu. Pada Sabtu pagi, warga dibantu TNI dan Polri bahu-membahu evakuasi batang pohon yang tumbang. Agar kejadian serupa tidak terulang, sejumlah pohon jati yang letaknya di dekat permukiman warga ditebang oleh petugas gabungan. Tadi malam kami bersama Babin maupun anggota kami dari Polsek Tanggungarjo melakukan giat bersih-bersih yang di dalam. Mungkin ada yang menimpa perabotan rumah tangga atau yang lainnya. Yang jelas untuk kejadian itu korban jiwa tidak ada nihil. Kalau warga rumahnya yang rusak ada berapa? Ini sementara baru satu. Ini baru satu, tempatnya Mbak Susi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sementara itu pemilik pohon jati berjanji akan bertanggung jawab menanggung biaya perbaikan rumah korban. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kejadian berarti sekitar jam selesai maghrib ya? Seorang pengendara motor yang tengah melintas di Jalan Desa Padurenan, Kudus meninggal usai tertimpa pohon tumbang. Diduga pohon tumbang disebabkan angin kencang. Tak disangka, nyawa Rahayu Salam berakhir tragis. Ia tewas setelah tertimpa pohon randu besar yang tiba-tiba tumbang saat melintas di Jalan Desa Padurenan, Kecamatan Kebok, Kudus. Sesaat setelah tertimpa pohon, Rahayu sempat kritis dan dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, nyawanya tak dapat tertolong. Menurut warga, tumbangnya pohon randu akibat angin kencang. Terus pulau Jawi, kira deh, wonten kecelakaan. Keluar itu ya Pak? Iya. Keluar, terus kemudian saya tengok kok pohon tumbang. Saya lihat ada korbannya. Waktu itu korbannya bagaimana Pak? Posisi tertelungkup. Sendirian atau bonceng? Sendirian. Terus kemudian saya lihat dekat itu masih ada napas, masih gerak-gerak dari jarinya. Terus saya lari ke tempat Pak Lurah. Agar kejadian serupa tidak terulang, pemerintah desa akan menebang pohon berukuran besar dan berdaun lebat serta pohon yang sudah tua. Mungkin untuk kedepannya nanti dari desa akan diadakan peringgasan atau pemangkasan pohon yang tidak terlalu tinggi dan jauhnya terlalu lebat agar tidak membahayakan pengguna jalan ataupun masyarakat. Usai diperiksa pihak rumah sakit, jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Kebakaran yang melanda Taman Gunung Nasional Gunung Merbabu di Kabupaten Semarang ternyata belum sepenuhnya padam. Petugas gabungan dan relawan kembali menemukan sejumlah titik api yang masih aktif di sejumlah semak dan pohon pinus. Sejumlah titik api ternyata masih menyala di kawasan Taman Nasional Hutan Gunung Merbabu di Kabupaten Semarang. Petugas gabungan Polsek dan Koramil Getasan bersama petugas Taman Nasional dan relawan menemukan api masih menyala di sejumlah semak dan pohon pinus di wilayah Desa Tajuk, Kecamatan Getasan hari Sabtu. Petugas langsung memadamkan titik api dengan menimbuni tanah. Petugas juga terus menyisir sejumlah titik untuk mengantisipasi tiupan angin kencang agar tidak menimbulkan titik api baru. Pasca bencana kita bersama Polsek, TNI, Koramil, serta relawan melaksanakan patroli penyisiran seluruh hutan Taman Nasional yang telah terbakar. Ditemukan masih ada beberapa titik api di ujung akar pohon pinus. Jadi setelah kita dekati masih membara, jadi kita padamkan dengan menguburnya dengan tanah sehingga api bisa padam kembali.
kegiatan akan terus kita lakukan sampai api benar-benar padam. Petugas akan terus meningkatkan patroli untuk mencegah kebakaran meluas lagi. Kebakaran hutan Gunung Merbabu telah menghanguskan lebih dari 489 hektar area lahan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.